Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya Catur Sasongko hadir untuk mempresentasikan soal dan pembahasan penghitungan harga saham atau valuasi harga saham yang merupakan materi dari mata kuliah Matematika Keuangan, dan buku yang digunakan adalah Matematika Keuangan terbitan Penerbit Salemba yang dikarang oleh Profesor Budi Frensidi. Nah, terkait dengan penghitungan harga saham, ini adalah materi di buku pada bab 11 ya, buku Matematika Keuangan. Nah, dapatkan video pembelajaran lainnya terkait dengan matematika keuangan, kemudian soal dan pembahasan dengan secara komprehensif ya di e-learning.penerbitsalemba.com, cari e-learning matematika keuangan. Nah, aksesnya dapat Anda peroleh dengan membeli buku matematika keuangan yang original yang berisikan dengan kode akses, atau Anda membeli akses e-learningnya di e-learning.penerbitsalemba.com. Oke, kita mulai ya. Kita mulai dengan soal nomor 1. PT EKZ baru saja membagikan dividen sebesar Rp150 per lembar. Dividen diharapkan tumbuh sebesar 12% selama 2 tahun dan kemudian sebesar 6% setelahnya selamanya. Jika tingkat imbal hasil yang dipersyaratkan atau required rate of return atau juga sering disebut dengan istilah discount rate untuk saham XYZ adalah 10%, berapakah harga saham XYZ saat ini? Kita masuk sekarang ke pembahasan soal nomor 1. Ini adalah soal tentang penentuan harga saham atau penghitungan harga saham dengan asumsi pertumbuhan dividen lebih dari 1 atau juga kadang-kadang disebut pertumbuhan dividen supernormal. Berikut ini adalah langkah-langkah pengerjaannya. Langkah yang pertama, itu kita menghitung D1, D2, dan D3. D1 adalah dividen yang akan dibagikan 1 tahun ke depan, D2 adalah dividen yang akan dibagikan 2 tahun ke depan, dan D3 adalah dividen yang dibagikan 3 tahun ke depan. Nah, D1 itu adalah D0 kali 1 plus growth dividend. D0 adalah dividen yang dibagikan tahun ini. Nah, dari soal, D0-nya, dividen yang baru dibagikan adalah sebesar Rp150. Kemudian pertumbuhan dividen 2 tahun pertama adalah 12%. Maka 150 dikali dengan 1,12, kita dapatkan Rp168. Nah, dividen tahun kedua itu adalah dividen tahun pertama dikali dengan 1 plus growth dividend. Dividen tahun pertama itu adalah 168. Nah, ini ya 168 dikali growth dividend tahun kedua juga tetap 12%. Maka D2-nya adalah Rp188,16. Nah, kemudian D3 itu adalah dividen tahun kedua dikali 1 plus growth-nya. Dividen tahun kedua 188,16. Nah, setelah akhir tahun kedua, dividen akan bertumbuh 6% selamanya. Maka dividen tahun ketiga adalah 188,16 kali 1 plus 6%. Maka kita dapat 199,45. Langkah yang kedua adalah kita menghitung nilai sekarang atau present value dari dividen tahun pertama dan dividen tahun kedua. Present value dividen tahun pertama itu adalah dividen tahun pertama dibagi 1 plus K. Nah, K-nya ini adalah required rate of return atau disebut juga dengan istilah tingkat imbal hasil yang dipersyaratkan atau juga discount rate. Pangkat 1 karena tahun pertama. Nah, dari jawaban sebelumnya, dividen tahun pertamanya adalah Rp168 dibagi 1, nah K-nya 10%, pangkat 1. Kita dapatkan nilai sekarang atau present value dari dividen tahun pertama itu adalah Rp152,73. Present value dividen tahun kedua itu adalah dividen tahun kedua dibagi 1 plus K pangkat 2. Dari jawaban sebelumnya, dividen tahun keduanya Rp188,16 dibagi 1 plus 10% pangkat 2, maka kita dapat nilai sekarang dari dividen tahun kedua itu adalah Rp155,50. Nah, berikutnya, langkah ketiga, kita menghitung nilai dari P2.
dan nilai sekarang dari P2. Nah, setelah akhir tahun kedua, dividen akan bertumbuh selamanya 6%. Maka kita bisa menggunakan dividen discount model dengan asumsi pertumbuhan dividen konstan untuk mencari P2, harga tahun kedua. Nah, P2 ini adalah D3 dibagi K minus G. Nah, D3-nya dari soal sebelumnya, jawaban sebelumnya, itu adalah 199,45. Nah, K-nya tetap 10%, tapi sekarang growth dividen setelah akhir tahun kedua adalah 6%. Maka harga tahun kedua itu adalah 4.986,25. Nah, P2 ini akan kita present value-kan. Nah, present value-nya P2 itu adalah P2 dibagi 1 plus K pangkat 2. Nah, common mistake-nya ini 1 plus K pangkat 3. Nah, ini salah ya. Karena dia mikirnya kan setelah tahun ketiga. Padahal itu bertumbuh setelah akhir tahun kedua. Jadi awal tahun ketiga. Nah, itu jadi pangkatnya adalah 2. Nah, 4986,25 dari sini dibagi 1 plus 10% pangkat 2, maka kita dapatkan present value dari harga tahun kedua adalah 4.120,87. Nah, kemudian langkah terakhirnya kita jumlahkan present value dari harga saham saat ini adalah present value dari dividen pertama, ditambah present value dari dividen kedua, dan ditambah present value atau nilai sekarang dari P2. Nah, ya, lihat yang sebelumnya. Ini berarti 152,73 ditambah 155,5 ditambah 412,87. Maka harga saham saat ini adalah 4.429,1. Lanjut ke soal nomor 2. PT EFG akan membayar dividen di akhir tahun sebesar Rp100 per lembar. Dividen diharapkan tumbuh konstan 10% per tahun, ya, jadi selamanya 10%. Kemudian tingkat bunga bebas resiko atau risk-free rate adalah 5%. Tingkat imbal hasil pasar atau market return diharapkan 12%. Dan saham PT EFG memiliki beta 1,2. Pertanyaannya adalah, berapakah harga saham PT EFG saat ini? Oke. Jawabannya berikut ini. Ini adalah soal tentang penentuan harga saham dengan asumsi pertumbuhan dividen konstan. Formulanya adalah harga saham saat ini adalah D1 atau dividen yang dibagikan tahun depan dibagi K, imbal hasil yang dipersyaratkan atau discount rate, dikurangi growth dividen. Oke. Nah, langkah yang pertama kita mencari dulu tingkat imbal hasil yang dipersyaratkan atau K atau juga discount rate dengan menggunakan capital asset pricing model. Nah, dengan capital asset pricing model, tingkat imbal hasil yang dipersyaratkan atas sebuah saham, contoh di sini adalah EFG, adalah risk free, tingkat imbal hasil bebas risiko, ditambah beta dari saham PT EFG dikali imbal hasil pasar return market dikurangi imbal hasil bebas risiko atau risk free. Nah, dari soal risk free 5%, kemudian beta 1,2 dikali return market 12% kurang risk free 5%. Maka imbal hasil yang dipersyaratkan untuk saham PT EFG itu adalah 13,4%. Langkah yang kedua, kita menghitung harga saham PT EFG. Nah, P0 sama dengan D1 K-G. Nah, D1 ini udah 100 nih. Jadi di soal itu dividen yang akan dibagikan tahun depan itu adalah, atau akhir tahun itu adalah D1. Ya, 100 dibagi K-nya tadi 13,4 dikurangi growth dividen konstan selamanya 10%, maka harga saham PT EFG adalah 2.941,18. Dengan demikian berakhir sudah presentasi saya terkait dengan soal dan pembahasan penghitungan harga saham yang merupakan materi dari buku Matematika Keuangan edisi 5 ya, bab 11. Jangan lupa untuk mengunjungi perbitsalemba.com, dapatkan koleksi buku-buku ajar lainnya. Kemudian kunjungi elearning.penerbitsalemba.com, dapatkan e-learning yang membantu Anda memahami mata kuliah, ya. Dan kalau Anda ingin membeli buku original Penerbit Salemba secara daring, silakan kunjungi lexikabookstore.com. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada berbagai kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.